Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barru yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu taman di antara taman-taman surga untuk mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara orang kafir Quraisy agar Islam ini tidak tersebar, ya, dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, ya, seperti mengancam pamannya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga keputusan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga cara-cara yang lain dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah tidak menerimanya karena tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mendapatkan jabatan dan uang, tapi dalam rangka untuk menyampaikan risalah yang dibawanya, yaitu untuk membuat manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini, ya, tema yang kita bawakan adalah peristiwa-peristiwa besar pada fase dakwah terang-terangan, ya. Pada fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan banyak peristiwa yang terjadi. Ya. Di antaranya adalah kemarin yang sudah disampaikan adalah termasuk peristiwa besar juga adalah berhijrah ke Habsyah, ya kan? Yang pertama dan yang kedua itu merupakan peristiwa pada fase dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Begitu pula merupakan peristiwa besar pada fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan adalah Islamnya atau masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah, ya, dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan termasuk di antara peristiwa besar di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah pada fase terang-terangan adalah, ya, poin-poin yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Boikot, ya, secara umum itu yang pertama insyaallah poin yang akan kita jelaskan. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Kemudian yang ketiga, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dalam rangka untuk berharap adanya perlindungan dari ahli Taif. Terus bagaimana kisahnya nanti. Kemudian poin yang berikutnya yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Ini poin-poin yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Berkata Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi As-Syami, ya. Ya. Kita mulai poin pertama dulu, yaitu berkenaan dengan boikot secara umum. Ya. Abu Aswad Az-Zuhri, Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq berkata, ketika orang Quraisy, ya, melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mereka sudah berada di tempat yang aman,
yaitu dengan adanya pertolongan Raja Najasyi yang melindungi mereka. Begitu pula ketika Umar sudah masuk Islam dan Umar itu memiliki kedudukan di kaumnya yang sangat ditakuti. Begitu pula Hamzah, maka dengan sebab masuk Islamnya Umar dan juga masuk Islamnya Hamzah, maka Islam semakin tersebar di kabilah-kabilah, di beberapa suku, sehingga orang kafir Quraisy memiliki keputusan ya untuk membaikot ya yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Hashim dan Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Karena pada waktu itu orang Quraisy mengatakan bahwasanya Rasulullah telah merusak anak-anak kami, Nabi Muhammad telah merusak wanita-wanita kami. Maka serahkanlah kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serahkan kepada kami untuk kami bunuh. Tapi Banu Hashim, Banu Muttalib, mereka tidak menyerahkannya kepada kaum kafir Quraisy. Nah, tatkala kaum Quraisy mengetahui bahwasanya Rasulullah ditolong, dilindungi oleh kaumnya yaitu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, maka mereka bersepakat kaum musyrikin untuk mengusir Banu Hashim, Banu Muttalib dari Mekah ke perkampungan. Ya. Dan mereka orang kafir Quraisy bersepakat melarang agar tidak mengadakan pernikahan dengan mereka, tidak pula mengadakan jual beli, tidak pula adanya pergaulan yang baik sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Dan kesepakatan ini mereka tulis, digantungkan di Ka'bah. Ya, mereka gantungkan di Ka'bah sebagai untuk dalam rangka untuk menguatkan janji yang mereka tulis. Mereka tulis di sebuah lembaran tentang membaikot secara umum di Ka'bah. Jadi mereka memutuskan berusaha biar Banu Hashim dan Banu Muttalib itu tidak ada makanan pun yang masuk kepada mereka. Tatkala ada suatu makanan, mereka boikot. Segera makanan itu mereka beli biar tidak sampai kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Seperti itu. Jadi kondisi mereka itu, kalau orang yang beriman tentunya karena pembelaan di dalam agama. Kalau dari Banu Hashim dan Banu Muttalib itu mereka membela Rasulullah SAW, mereka ikut beserta di perkampungan Abu Thalib, walaupun mesti dibaikot, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang mereka makan kecuali hanya dedaunan, dan juga gak sampai mereka menderita dan lapar sekali. Dan hal ini terjadi selama 3 tahun. Sehingga kondisi mereka itu sangat kelelahan, tidak ada sesuatu yang sampai kepada mereka makanan apapun. Nah, setelah 3 tahun berjalan dan kondisi yang dikepung, yang dibaikot, mereka sangat menderita. Kemudian di antara, kata Ibnu Katsir, di antara kata orang kafir Quraisy juga, musyrik Quraisy juga, sebenarnya antara mereka itu ada yang berselisih antara yang mau melanjutkan untuk membaikot dan antara untuk tidak melanjutkan boikot ya. Karena yang menderita adalah masih sanak keluarga mereka sendiri, dari kaumnya mereka sendiri kan sebenarnya. Ada perselisihan di antara mereka apakah melanjutkan untuk diboikot. Kemudian ada salah satu usaha dari kaum Quraisy, dari kelompok Quraisy, dalam rangka untuk merobek lembaran yang digantungkan di Ka'bah.
Maka yang melaksanakan hal tersebut adalah Hisham bin Amr, dan dia berjalan untuk melakukan tugas tersebut kepada Mut'im bin Adi dan sekelompok dari orang Quraisy, dan mereka menyetujuinya untuk melakukan hal itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengutus kepada lembaran yang ditulis tentang pemboikotan itu rayap yang memakan semuanya, yang merobek semua lembaran tersebut kecuali yang ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika mereka lihat oleh kaumnya terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kejadian ini maka kembalilah Banu Hashim dan Banu Muttalib ke Mekah dan terjadilah perdamaian, dan Nabi SAW kembali lagi tidak dibaikot, tapi tetap permusuhan dan pertentangan kepada dakwah Rasulullah SAW tetap terus berjalan. Hanya pemboikotannya sudah berhenti setelah 2 tahun lamanya. Yang menjadi pertanyaan ikhwah fillah, bagaimana Banu Hashim dan Banu Muttalib, baik itu yang beriman di antara mereka maupun yang kafir, kok bisa sabar, kuat, menderita 3 tahun lamanya, tidak ada makanan yang masuk karena diboikot. Bisa sih? Kenapa bisa bersabar? Kalau orang kafir, wallahu a'lam, kenapa mereka sabar? Tidak mau menyerahkan walaupun mereka harus menderita dalam rangka membela kekerabatan, kefanatikan kepada kerabat. Itulah yang menguatkan mereka untuk bisa bersabar dengan kondisi penderitaan di saat diboikot di perkampungan Abu Talib. Adapun orang mukmin dari Banu Hashim dan Banu Muttalib, tentunya ada banyak sebab yang menyebabkan mereka bisa kuat di saat mereka diboikot secara umum. Ya. Yang pertama, salah satu penyebabnya karena iman telah masuk ke dalam hati mereka. Keimanan telah masuk ke dalam lubuk hati mereka. Mereka tidak peduli apa yang menimpa mereka dengan badan mereka. Walaupun mereka mesti menderita, yang terpenting kalau seandainya penderitaan ini menjadi penyebab di antara penyebab rahmat Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bersabar-sabar dengan penderitaan dan siksaan ketika diboikot. Oleh karena itu, pernah Raja Herakl bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Herakl bertanya, hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula fih? Apakah ada yang murtad? Begitu kata Herakl kepada Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan pada waktu itu masih orang kafir. Kata Raja Herakl, apakah ada yang murtad, salah satu di antara mereka dari agamanya setelah masuk ke dalam agama Islam? Maka kata Abu Sufyan jujur, padahal dia itu bisa saja berbohong. Dia orang kafir pada waktu itu ketika ditanya oleh Raja Herakl. Dia menjawab la. Maka kata Raja Herakl, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Demikianlah iman apabila sudah masuk ke dalam lubuk hati. Ya, sudah masuk ke dalam hati. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu penyebab yang menyebabkan keadaan orang-orang yang beriman di kalangan Banu Hashim dan Banu Muttalib ketika diboikot, mereka tahan dengan penderitaan. Begitu pula salah satu sebab yang menyebabkan mereka sabar dalam penderitaan adanya Rasulullah sebagai pemimpin yang memimpin, yang memiliki akhlak yang mulia, yang membuat mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mesti menderita. Karena adanya kepemimpinan yang memiliki sifat yang utama, akhlak yang utama, yang membuat mereka orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga kenapa mereka sampai sabar, kuat dalam penderitaan 3 tahun tidak makan, kurang makanan, kelaparan, karena adanya tanggung jawab.
dalam diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga tidak ada suatu pun yang bisa memalingkan dalam kondisi apapun, karena memiliki tanggung jawab yang besar di dalam diri mereka. Kemudian poin yang keempat, ada kabar gembira dari Al-Quran dan kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya bagi mereka akan mendapatkan keridhaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siksaan bagi orang-orang kafir. Ini mungkin salah 4 sebab yang menyebabkan mereka kokoh dan kuat walaupun dalam penderitaan selama 3 tahun diboikot secara umum oleh orang kafir Quraisy. Ini peristiwa besar di saat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan adanya pemboikotan. Pemboikotan itu tentunya dalam rangka menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa besar lainnya di saat fase Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan adalah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Kata Ibnu Ishaq, ya. Kemudian sesungguhnya Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib kedua-duanya meninggal dalam waktu yang sama, dalam tahun yang sama. Makanya pada tahun itu dinamai tahun duka cita. Berturut-turut musibah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang bersamaan dengan meninggalnya Khadijah yang selalu terus mendukungnya, yang selalu membelanya, yang selalu ada terus di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib, walaupun dia tetap berada di agamanya Abdul Muttalib, tidak masuk Islam, tapi Abu Thalib sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Ya. Maka ketika wafatnya Abu Thalib, kapan ini terjadi? Wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Maka dalam sejarah, ketika Abu Thalib meninggal, maka gangguan Quraisy kepada Rasulullah semakin dahsyat, yang gangguannya tidak pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya pamannya Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib mendekati ke wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya Abu Thalib. Ternyata di kamarnya Abu Thalib ada Abu Jahal. Di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya pamanku, katakanlah olehmu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diberi yang benar kecuali Allah." Sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujah di hadapan Allah yang bisa menyelamatkan kamu. Tapi ternyata ini bahayanya teman yang buruk, karena di samping Abu Thalib ada Abu Jahal, ada juga Abdullah bin Abi Umayyah. Makanya lihat orang-orang sesat itu bagaimana mereka menjenguk orang yang sakit, menjenguk, memberikan hadiah kepada orang yang sakit, memperhatikan. Ini sebenarnya ada misi-misi yang mereka lakukan. Jadi orang kafir itu sama hati mereka walaupun berbeda zamannya. Ya, dalam rangka untuk menyesatkan manusia agar mereka mati bukan dalam keadaan Islam. Nah, Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang ada di samping Abu Thalib mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib?" Terus diulang-ulang oleh keduanya sehingga sesuatu yang dikatakan yang keluar dari mulut Abu Thalib ketika meninggalnya berada di atas agama Abdul Muttalib, bukan di atas agama Islam. Saking sedihnya Nabi SAW berkata, "Saya akan memintakan ampunan untukmu selama permintaan ampunan ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 113.
ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin walaupun mereka itu adalah kerabat yang paling dekat, setelah nampak jelas bagi mereka sebagai penghuni neraka jahanam. Begitu pula turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Karena Rasulullah sangat cinta banget kepada Abu Thalib, pamannya yang selalu melindunginya, yang mengurusnya dari kecil, yang membelanya terus-menerus ketika sudah menjadi seorang nabi dan seorang rasul, terus membelanya, begitu sayang dan cinta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada yang dicintainya. Kenapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, bimbingan taufik itu kepada orang yang Allah kehendaki. Rasulullah hanya bisa menjelaskan saja. Tapi hidayah itu untuk bisa mengamalkan, untuk taufik masuk ke dalam hati adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Jauzi tentang masalah wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Thalib, mana yang dulu? Khadijah dulu apakah Abu Thalib dulu? Nah, Ibnu Jauzi lebih merojihkan bahwasanya Abu Thalib dulu meninggal, lalu setelah itu adalah Khadijah. Ya, selang 2 bulan setelah itu, maka setelah wafatnya Abu Thalib, maka 2 bulan atau 3 bulan setelah itu di tahun yang sama, maka Khadijah meninggal. Dan Khadijah meninggal di bulan Ramadan tahun 10 dari diutusnya Nabi. Ya. Dan pada waktu itu Khadijah, istri yang dicintai oleh Nabi SAW, yang selalu melindunginya, yang selalu menghiburnya, yang selalu berjasa membantu dengan jiwa raganya, hartanya, meninggal pada waktu umurnya 65 tahun. Dan Nabi SAW pada bulan Syawal pada tahun itu, yaitu 10 dari diutusnya Nabi, menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Setelah meninggalnya Khadijah, maka di tahun yang tahun 10 kenabian, di bulan Syawal, kan meninggal di bulan Ramadan Khadijah, di bulan Syawal Nabi SAW menikah dengan seorang wanita yang bernama Saudah bin Zum'ah, termasuk orang yang masuk Islam yang dahulu, yang ikut hijrah ke Habsah, hijrah yang kedua beserta suaminya Sakran bin Amr. Namun Sakran bin Amr, suami dari Saudah binti Zum'ah ini, meninggal di Habsah, atau meninggal setelah kembalinya ke Mekah, begitu. Maka dinikahi oleh Nabi SAW. Ini peristiwa besar juga yang terjadi pada fase dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, yaitu di tahun ini dinamai dengan tahun duka cita, yaitu di tahun ke-10 dari kenabian. Abu Thalib meninggal diperkirakan kalau bulan Rajab, ya kan? Ya, Rajab, Sya'ban, ya kan? Kemudian di bulan Ramadan, setelah itu meninggal istri Nabi SAW, Khadijah. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Abu Thalib meninggal, di saat itu tadi sudah disampaikan, orang Quraisy semakin mengganggu Rasulullah yang tidak pernah dialami gangguan tersebut semasa hidupnya Abu Thalib. Maka ketika itu peristiwa besar lagi, Rasulullah SAW keluar ke Taif. Tujuan Rasulullah untuk mencari pertolongan, pembelaan dari Thaqif, dari Ahlu Taif,
dan menceritakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap mereka bisa menerimanya. Dan pada waktu itu Rasulullah yang didatangi oleh Rasulullah adalah tokoh-tokohnya. Berharap tokoh-tokohnya bisa membela. Diceritakan kondisi di Mekah, mereka menyakiti, mereka mengganggu dan lain sebagainya. Yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bisa menolongnya, bisa membelanya. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka mentah-mentah menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka, tokoh-tokoh Ahlu Taif, ya Thaqif, mereka memprovokasi kepada orang-orang awam di antara mereka untuk menyerang Rasulullah SAW, untuk membinasakan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW dilempari dengan batu dan Rasulullah lari. Dan darah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada waktu itu ketika ada sebuah kebun milik dua anak Rabi'ah, maka Rasulullah SAW bisa bisa berlindung bersembunyi di kebun anggur tersebut. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengistirahatkan dirinya karena dilemparin oleh batu oleh orang-orang awam pada waktu itu, Rasulullah mengadukan tentang kesedihannya, tentang harapannya, sehingga dua anak Rabi'ah itu kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan kepada budaknya yang bernama Adas untuk memetikkan sebuah anggur dan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallam memakan buah anggur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Kemudian Adas ini beragama Nasrani dan beragama Nasrani pada waktu itu. Keheranan dengan membaca bismillah ini bukan orang penduduk yang ada di sini. Keheranan. Kemudian Rasul bertanya, dari mana kamu? Dari Ninu. Oh, tempatnya Yunus bin Matta. Sama, itu adalah saudaraku yang diutus oleh Nabi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku juga diutus. Dan cerita singkatnya bahwasanya Adas masuk Islam. Ya, masuk Islam, sehingga tuannya marah kepada Adas. Tapi ini juga sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pada waktu itu yang diharapkan adalah tokoh-tokoh yang diharapkan untuk bisa masuk Islam, untuk membelanya. Tapi ini sebagai hiburan dari kesedihan. Ternyata memang pengikut yang masuk Islam di awal-awal pertama Islam itu datang asing. Ternyata yang masuk Islam itu adalah dari budak, dari orang-orang yang lemah. Kebanyakan pengikut di awal-awal Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali juga asing. Ya, jadi orang-orang yang lemah, termasuk ini Adas. Nah, makanya ikhwah fillah, Rasulullah pada waktu itu, peristiwa yang besar ini, tujuan Rasulullah apa? Untuk meminta pembelaan dari tokoh-tokoh Taif. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Bagaimana keadaan Nabi SAW? Sedih, karena sudah tidak ada penolong lagi. Khadijah sudah meninggal, Abu Talib sudah meninggal, gak ada yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapannya begitu besar adanya pertolongan dari orang Taif, dari tokoh-tokoh Taif. Dan perjalanan dari Mekah ke Taif itu kalau bis itu 1,5 jam jalannya begini gitu. Dan Rasulullah datang ke Taif dengan tujuan adanya pembelaan. Bagaimana? Ternyata yang terjadi malah diusir, dilemparin batu. Tapi Rasulullah SAW tabah. Sehingga ketika dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menceritakan bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashad min yaumi Uhud?" Pernahkah datang kepadamu suatu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Terjadinya di perang Uhud kan banyak kaum muslimin yang meninggal, sekitar 70-an yang mati syahid. Apakah ada yang lebih dahsyat dari suatu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hari Uhud?
Nabi menjawab, sungguh aku telah mendapati gangguan dari kaummu sebagaimana yang aku rasakan. Dan suatu perkara yang paling dahsyat yang menimpaku dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika aku berharap dan menyodorkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil, Ibnu Abdi Kulal. Ibnu Abdi Yalil merupakan tokoh, ya, pemimpin, ya, dari pemimpin Taif, dari Saqif. Itu yang ketika aku menyodorkan kepadaku, menjelaskan tentang kondisi disakitinya ketika di Mekah dengan berbagai macam penderitaan bertubi-tubi kepada dirinya dan juga kepada kaumnya. Maka ketika aku memaparkan, menyampaikan kepada yang diharapkan adanya pertolongan, adanya pembelaan dari tokoh yang ada di Saqif, yaitu Ahlut Taif, ternyata yang terjadi itulah yang membuat aku sakit sekali. Ternyata tidak menerimaku sesuai dengan yang aku harapkan. Bahkan yang terjadi kan diusir, dilemparin, diprovokasi untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling menyakitkan. Gitu. Mungkin gitu bahasa bebasnya kan, dari bahasa bebasnya. Maka aku pun pulang dalam kondisi keadaan aku sedih, ya. Dan ketika di tengah perjalanan aku pulang, maka aku mengangkat kepalaku, maka tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Maka aku lihat, maka tiba-tiba ada Jibril yang memanggilku. Lalu Jibril berkata, sungguh telah mendengar perkataan kaummu dan juga apa yang diperbuat oleh kaummu kepadamu. Dan sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai yang kau kehendaki pada mereka, pada kaummu, yaitu ahlu Mekah yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Lalu dia berkata, "Apa yang kau kehendaki? Jika kau berkehendak untuk aku gulingkan dua gunung ini, untuk dibinasakan kaummu, maka saya akan gulingkan." Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sangat menderita keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa kita contoh juga sebagai para dai, ketika banyak penderitaan, banyak caci maki yang lain sebagainya, ikutilah tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bahkan mendoakan kepada kaumnya, begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Bal arju an yakhrujallah min aslabihim man ya'budallah wahdah la yusyrik bihi syai'a. Bahkan aku berharap untuk Allah keluarkan dari cucu-cucu, dari keturunan-keturunan mereka itu orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Peristiwa yang besar, penderitaan Nabi SAW ketika diganggu di Mekah. Tujuan Nabi SAW untuk mendapatkan pelindungan, yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nabi SAW sengaja berangkat ke tokoh-tokoh dari Saqif, pemimpin-pemimpin Saqif Ahlut Taif. Mereka itu Abu Yalil, Hubaib, Mas'ud. Dipaparkan kepada mereka tentang kondisi yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi yang ada ditolak mentah-mentah. Tapi Nabi SAW ketika ditawari untuk membinasakan kaumnya, Rasulullah SAW tidak. Tapi Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, kepada kaumnya. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terjadi di bulan di bulan Syawal, setelah nikah berarti ya. Di bulan Syawal, tentang masalah tadi nikah Rasulullah SAW sama Saudah ya. Di bulan Syawal tahun ke-10 dari diutusnya Nabi, dan setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah.
Kemudian peristiwa besar pada fase dakwah Nabi SAW secara terang-terangan adalah Isra Mi'raj. Ya, Al-Jazairi rahimahullah berkata, Isra Mi'raj ini merupakan hiburan Rabbani, hiburan Rabbani untuk melupakan rasa sedih, rasa lelah, rasa capek yang dirasakan oleh Nabi SAW sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam kelelahan, kecapean, kesedihan. Setelah dikepung, dibaikot 3 tahun lamanya di perkampungan Abu Thalib dan mendapatkan berbagai macam penderitaan dengan kelaparan dan lain sebagainya. Begitu pula setelah meninggalnya yang selalu melindunginya, yaitu pamannya Abu Thalib, dan juga setelah meninggalnya Khadijah. Begitu pula setelah terjadi sesuatu yang diharapkan, dicita-citakan, harapan yang sangat besar dari Saqif, dari Ahlul Thalib bisa membelanya, tapi yang terjadi, apa yang terjadi, diprovokasi dan dilemparin oleh batu. Betul? Maka setelah kesedihan-kesedihan ini, Allah membalas kekasihnya dengan diangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melupakan segala berbagai macam kesedihan, kepedihan, kelelahan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan untuk menyampaikan risalahnya, menyebarkan dakwahnya. Maka Isra Mi'raj ini sebagai hiburan untuk melupakan apa yang terjadi yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Isra ayat 7. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rincian peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan dalam hadis yang panjang dari sahabat Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ya. Jadi aku dijalankan, aku diisrakan di malam hari dengan menunggangi burak. Jadi dengan menunggangi burak sehingga aku bisa datang ke Baitul Maqdis, bisa singgah di Baitul Maqdis. Lalu aku ikat burak sebagaimana para nabi mengikatnya di tempat itu. Kemudian kata Rasulullah, aku memasuki masjid lalu melakukan salat di Baitul Maqdis 2 rakaat. Kemudian aku keluar, lalu Jibril datang kepadaku dengan membawa bejana dari khamar, dari arak, dan bejana dari susu. Maka aku memilih susu. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, engkau telah memilih fitrah, karena memang Islam itu adalah fitrah. Makanya karena Islam itu tidak bertolak belakang dengan fitrah manusia, sehingga tersebarnya Islam itu gampang dan mudah. Banyak sekali orang yang menerima Islam karena sesuai dengan fitrah, tidak bertentangan dengan fitrah. Kemudian kami dinaikkan ke langit. Lalu Jibril minta dibukakan ke penjaga langit yang lapisan langit yang pertama. Ya. Kemudian penjaga langit yang lapisan yang pertama bertanya, siapa engkau? Jibril menjawab, saya Jibril. Siapa yang bersama Anda? Muhammad. Berarti dari sini ketika minta izin, ketika ketok-ketok, ketika ditanya, tidak cukup kita menyebutkan, harus disebutkan nama.
Begitu pula ketika SMS, sebutkan nama saya siapa, misalnya. Kalau ketika orang baru yang belum disebut, ya, ketika minta izin, jangan mubham. Ini bisa diambil faidah dari sini. Ditanya oleh penjaga langit, siapa engkau? Jangan tanpa disebut nama, harus disebutkan nama. Coba Jibril. Terus siapa yang bersama Anda? Nabi Muhammad SAW. Lalu kami dibukakan, dan di langit yang pertama, di langit dunia ini ada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menyambutku dan mendoakan kepadaku kebaikan. Kemudian kami dinaikkan ke langit yang kedua, maka Jibril minta dibukakan ke penjaga langit yang kedua. Seperti yang pertama tadi ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Kemudian dinaikkan lagi lalu ketika itu dibukakan bagi kami, maka tiba-tiba di langit yang kedua ini ada Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambut dan mendoakan kepadaku kebaikan. Kemudian dinaikkan lagi aku ke langit yang ketiga. Lalu Jibril minta dibukakan ke penjaga langit yang ketiga. Sama ditanya, siapa engkau? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Kemudian setelah itu dibukakanlah, maka di langit yang ketiga itu ada Nabi Yusuf, yang mana telah diberikan kepada Nabi Yusuf itu setengah kegantengan, ya, setengah kegantengan. Maka Nabi Yusuf menyambutku dan mendoakan kepadaku kebaikan. Kemudian dinaikkan kami ke langit yang keempat. Jibril minta dibukakan ke penjaga langit yang keempat. Tanya seperti tadi, siapa? Anta Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Kemudian dibukakanlah kepada kami, maka di langit yang keempat ada tiba-tiba ada Nabi Idris, ya. Ya, maka Nabi Idris menyambutku dan mendoakan kebaikan mendoakan kebaikan kepadaku. Kemudian kami dinaikkan lagi, tentunya tetap terus ditemani oleh Jibril dengan menaiki buraq. Kalau seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, ke langit yang kelima minta izin dibukakan. Setelah itu ada Nabi Harun. Nabi Harun menyambutku dan mendoakan kepadaku. Kemudian dinaikkan ke langit yang ketujuh, minta izin. Kemudian setelah itu dibukakan di langit yang keenam, maka ada Nabi Musa. Nabi Musa menyambutku dan mendoakan kepada kebaikan. Kemudian ke langit yang ketujuh, minta izin dibukakan. Kemudian ditanya siapa. Kemudian seperti tadi. Kemudian ketika di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim, ya, yang bersandarkan punggurnya ke Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Terus aja masuk ke Baitul Ma'mur. Banyaknya malaikat. Kemudian pergi ke Sidratul Muntaha. Ya, kemudian menemui pada waktu itu Allah Jalla wa Ala. Apakah ketika itu melihat Allah? Para ulama di sini, tapi yang sahih Rasulullah tidak melihat Allah. Melihatnya adalah cahaya. Itu yang di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Dzar, "Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu?" Maka Nabi menjawab, "Nurun anna arah, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya?" Jadi terhalang antaraku dan antara pandangannya kepada Allah dengan cahaya. Ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Maka kesepakatan para sahabat bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah, tapi melihat cahaya, ya, dihalangi oleh cahaya karena masih di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat bisa melihat Allah. Bagaimana indahnya Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika itu ketika di Isra Mi'rajkan, yang melupakan kepedihan dan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah, diwajibkan kepada umatnya, kepada umat Islam 50 kali sholat dalam sehari. Kemudian ketika turun ditanya oleh Nabi Musa, "Oh, minta lagi keringanan, tidak akan mampu umatmu." Akhirnya berbolak-baliklah Rasulullah antara Allah dan antara Nabi Musa. Gak mampu. Sampailah diturunkan, diringankan menjadi 5 sholat dalam sehari. Itu juga kata
kata Nabi Musa, gak akan mampu. Tapi kata Rasulullah, saya malu, sudah minta terus-terusan keringanan, gitu kan. Akhirnya sholat diringankan 5 kali sholat, tapi pahalanya 50 kali sholat. Amalan yang sedikit yang dilakukan oleh umat Nabi SAW, tapi pahalanya berlipat ganda. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Insya Allah nanti kita teruskan kembali setelah adzan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah perjalanan Isra Mi'raj yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, tentunya ada banyak faidah yang bisa kita petik. Ya. Di antaranya bahwasanya langit itu memiliki pintu yang sebenarnya, hakikat. Setiap lapisan langit itu ada memiliki pintunya yang dijaga oleh malaikat yang diwakilkan untuk menjaga pintu langit itu. Betul? Ada tadi dalam hadis Jibril minta dibukakan. Ada penjaga dan ada pintu. Jadi langit yang kita 7 lapis langit itu, setiap langit itu ada pintunya dan ada penjaganya. Kemudian juga di dalam kisah hadis yang berkenaan dengan Isra Mi'raj ini tentang perlunya kita minta izin, ya, isti'dan. Ketika masuk kan ada di antara orang itu tiba-tiba ke rumah itu kena blos gitu. Kalau ini tanpa ada minta izin dan lain sebagainya, karena saking sudah merasa dekatnya. Tapi di dalam hadis ini menunjukkan pentingnya untuk minta izin, dan selayaknya bagi orang yang minta izin untuk mengatakan saya fulan, tidak hanya sebatas anak saya, enggak, tapi bilang saya namanya Anu. Ya, kalau anak masih siapa anak? Betul enggak? Nah, kemudian juga ikhwah fillah, di antara yang bisa diambil di dalam hadis ini anjuran untuk menyambut orang yang utama, yang memiliki keutamaan dengan ceria, dengan marhaban. Yang memiliki keutamaan dengan ceria, dengan sanjungan dan doa. Dan juga bolehnya memuji seseorang yang di hadapannya selama aman dari fitnah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam disanjung dan dipuji. Nah, jadi di situ boleh memuji seseorang yang kalau seandainya di hadapannya langsung selama aman dari fitnah. Itu di antara faidah yang bisa kita petik dari di Isra Mi'rajkannya Nabi SAW dalam hadis yang panjang tadi. Yang jelas Isra Mi'raj ini dalam rangka melupakan, dalam rangka untuk menghibur Nabi SAW dengan berbagai macam penderitaan yang selama ini ditimpa, kemudian Allah angkat ke dekatnya. Kemudian di Isra Mi'raj itulah Rasulullah SAW diwajibkan untuk umat Islam yang tadinya 50 mendapatkan keringanan, akhirnya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian peristiwa besar dalam fase dakwah secara terang-terangan, yaitu Bai'ah Aqabah yang pertama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui di Aqabah di musim haji 6 pemuda dari kaum Ansar. Jadi di musim haji pada tahun 11 dari kenabian. Ya, setelah terjadinya pengepungan atau baikot, Rasulullah terus berdakwah, tidak henti-hentinya terus berdakwah. Karena setelah itu, setelah selesai dari baikot itu, sebentar lagi musim haji. Nah, pada musim haji tahun 11 ya dari kenabian,
Maka Rasulullah SAW bertemu dengan 6 pemuda dari Ansar, semuanya dari Khazraj, bibit-bibit kebaikan dari sini. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. 6 pemuda dari kaum Ansar, semuanya dari Khazraj. Bertemu dengan 6 pemuda dari Ansar, lalu Rasulullah SAW mengajak mereka menjelaskan hakikat Islam. Kemudian mereka masuk Islam. Kemudian yang 6 orang dari Khazraj ini, dari Ansar ini, dari Madinah ini, mereka pulang ke Madinah. Kemudian mereka menyeru orang Madinah kepada untuk masuk Islam. Maka tersebarlah Islam di kota Madinah, sehingga tidak tersisa satu rumah kecuali mereka mengenal Islam. Masuk setiap penjuru rumah, setiap rumah ada yang masuk Islam atau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya seperti itu dengan 6 pemuda dari Madinah, dari kabilah Khazraj. Nah, ketika tahun yang berikutnya, tahun yang berikutnya, di tahun ke-12 dari kenabian, mereka datang 12 orang laki-laki. 6 yang pertama yang tadi sudah disebutkan kecuali Jabir bin Abdullah. Ya. Kemudian setelah itu ditambah Mu'ad bin Haris, ya, saudaranya Auf, tadi Auf bin Haris, saudaranya Auf, Mu'ad bin Haris berarti saudaranya Auf. Kemudian Dakwan bin Abdul Qais, dan Dakwan ini setelah baiat, setelah Aqabah yang pertama ini tetap tinggal di Mekah, nggak pulang sampai Dakwan ini hijrah ke Madinah. Makanya dikatakan Dakwan ini seorang muhajir dan juga seorang ansar, karena nggak pulang. Kemudian Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, Abu Haytham bin Tihan, Umar bin Malik. Berarti semuanya ada 12 orang laki-laki di bai'ah Aqabah yang pertama ini. Dan lapad isi bai'ahnya itu berbeda-beda di karangan para berbeda-beda isinya. Isi bai'ahnya itu berbeda-beda. Tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Ubadah bin Samit, termasuk orang yang menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah dan termasuk sahabat Nabi SAW yang ikut bai'ah di malam Aqabah, yang meriwayatkan hadis ini, mengkabarkan bahwasanya Rasulullah SAW membaiat para sahabat yang 12 orang itu. Isi baiatnya, jangan menyekutukan kepada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, jangan berbuat dusta, nah, dan jangan berbuat maksiat kepadaku. Ini isi baiatnya. Ya. Nah, kata Ibnu Ishaq, ketika selesai baiat dan juga selesai musim haji, ya, setelah musim haji, maka Nabi SAW mengutus duta Islam. Duta Islam memilih seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang telah dididik oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Mus'ab bin Umair sebagai delegasi Islam ikut berangkat ke Madinah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran, untuk mengajarkan kepada mereka Islam, untuk mengajarkan kepada mereka untuk paham di dalam agama. Maka Mus'ab bin Umair ini dinamai Muqri di Madinah, dan tempat tinggal Mus'ab bin Umair ketika di Madinah itu di rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah.
Maka Mus'ab bin Umair ini sukses di dalam berdakwahnya. Jadi lihat, Masya Allah, ini menunjukkan tentang keutamaan Mus'ab. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umar untuk membuka hati orang-orang Madinah untuk masuk Islam. Bagaimana dengan sebab Mus'ab bin Umar bisa melaksanakan tugas yang penting ini dalam rangka sebagai duta Islam, sehingga nampak dengan sebab dakwah yang penuh berkah hanya dalam 1 tahun saja tidak tersita satu rumah kecuali rumah tersebut sebagiannya atau seluruhnya sudah masuk Islam. Ini tentunya ikhwah fillah menunjukkan tentang keutamaan sahabat secara umum dan juga keutamaan seorang dai yang mengenal bagaimana cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam kisah ini juga menjelaskan tentang keutamaan As'ad bin Zurarah yang menemani, yang mana Mus'ab bin Umar duduk tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah dan selalu mengusulkan, teman yang baik dan mengusulkan kepada Mus'ab bin Umar pada waktu itu sebagai sebaik-baiknya penolong dan sebaik-baiknya penasehat, di mana As'ad bin Zurarah mengusulkan kepada Mus'ab bin Umar ketika berdakwah di Madinah itu untuk mendatangi 2 orang laki-laki, 2 tokoh yang dengan sebab 2 tokoh tersebut berbondong-bondong masuk Islam. Dan tentunya dengan sebab banyaknya masuk Islam itu semuanya pahalanya ada di timbangan Mus'ab bin Umar dan juga As'ad bin Zurarah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau seandainya ada salah dengan sebab pelantara kamu yang mendapatkan hidayah seorang laki-laki, itu lebih baik daripada unta merah. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak sedikit pun dari pahala mereka yang dikurangi. Masya Allah, Mus'ab bin Umar. Jadi di sini dapat kita pahami bagaimana buah dari pendidikan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar orang berdakwah tanpa ilmu. Yang dipilih oleh Rasulullah SAW duta itu adalah bukannya sekedar bisa retorika berbicara, bukan. Tapi dipilih buah dari pendidikan yang benar. Bagaimana Nabi SAW mendidik Mus'ab bin Umar dalam waktu yang lama dalam rangka membentuk generasi yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah ini. Lama dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu hasilnya pada waktu yang sedikit, 1 tahun banyak orang yang masuk Islam. Jadi Mus'ab bin Umar adalah seorang sahabat yang dididik oleh Nabi SAW di atas Islam, disirami dengan Al-Quran. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab pelantara Mus'ab bin Umar, Allah bukakan orang-orang yang masuk Islam di kota Madinah. Tidak ada satu rumah kecuali rumah tersebut masuk Islam sebagiannya, atau seluruh rumah yang ada di kota Madinah itu masuk Islam. Di bawah pendidikan Rasulullah, pendidikan yang benar. Jadi ketika mau mendelegasikan untuk berdakwah, bukan hanya sekedar bisa berbicara saja, tapi betul-betul harus memiliki ilmu dan pengamalan. Kalau seandainya ada seorang ulama salaf misalnya yang terkumpul di dalam diri mereka itu ilmu dan amalan,
kemudian ada pada zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang akan mengenal Islam, berbeda dengan orang yang mungkin seperti kita sekarang ini yang berdakwah, yang kurang ilmunya dan kurang juga amalnya. Kalau seandainya ada seperti Mus'ab bin Umair pada zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang mengenal sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya bukan Mus'ab bin Umair, kalau ada seorang Ibnu Taimiyah di zaman ini, berapa banyak orang yang akan menerima kebenaran Islam ini. Atau kalau seandainya ada di zaman ini Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, bagaimana akan membuka banyak hati orang-orang untuk mengenal Islam yang sebenarnya, di mana mereka memiliki ilmu dan mereka amal. Berbeda dengan kita-kita yang kurang dari sisi ilmu, yang kurang dari sisi amalan. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya Bai'ah Aqabah, ya, ada 12 orang laki-laki, ya. Kemudian setelah itu ketika kembali ke Madinah, Rasulullah mengutus duta Islam, yaitu Mus'ab bin Umair, memilih Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran di kota Madinah. Sehingga dalam jarak 1 tahun, karena ini duta Islam yang dididik oleh Rasulullah SAW, membuahkan hasil keberkahan dengan sebab ilmu dan amal yang sebagai duta Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Setiap rumah di kota Madinah kecuali masuk Islam di setiap rumah, sebagian atau seluruhnya. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya dengan sebab Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah, banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Masuk Islam berbondong-bondong, ya. Yang pertama kali yang dilakukan dengan sebab usulan dari As'ad bin Zurarah untuk mendatangi tokoh dari Bani Abdi Ashal, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair, 2 orang pemimpin Bani Abdi Ashal. Maka dengan sebab keduanya masuk Islamlah di kota Madinah dengan berbondong-bondong, kecuali ada yang terlambat masuk Islam, yaitu Usairim. Ya, Usairim ini masuk Islam di saat perang Uhud, di tengah perang Uhud. Kemudian Usairim ini ikut perang Uhud, kemudian meninggal dan mati syahid. Padahal belum pernah bersujud kepada Allah, karena di tengah perang Uhud Usairim masuk Islam, belum pernah bersujud, tapi masuk Islam. Kemudian maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramalnya sedikit namun pahalanya banyak. Usairim ini, karena masuk Islamnya di saat di tengah perang Uhud, kemudian mati syahid, belum bersujud kepada Allah. Beramal sedikit tapi pahalanya banyak, dilipat gandakan. Kemudian ikhwah fillah, terus Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah sehingga tidak ada semua orang pasti masuk di setiap rumah masuk Islam atau kebanyakan masuk Islam. Nah, sebelum datang musim haji yang berikutnya, yaitu tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Madinah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah tentang sambutan yang luar biasa dari masyarakat Madinah atas dakwah yang dilakukannya. Nah, pada musim haji tahun 13 kenabian, maka berbaiat Aqabah yang kedua yang dihadiri 73 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 orang wanita, selainnya adalah laki-laki. Dan dari situlah, dari Bai'ah Aqabah yang kedua dengan sembunyi di musim haji, di Aqabah yang dekat Mina, di Jumratul Aqabah, Rasulullah membaiatnya secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Kemudian mereka semuanya berbai'ah dan dengan dijabat tangan oleh Rasulullah SAW, kecuali 2 wanita, karena Rasulullah tidak pernah menyentuh wanita, dengan sekedar dengan ucapan saja. Ya, intinya selesailah ada bai'ah Aqabah yang kedua, walaupun dari situ ada setan yang mengetahui
Tapi setan yang mengetahui, yang berteriak, kan 73 sahabat yang berbaiat itu tadinya ikut serta kan dengan rombongan dalam rangka melaksanakan ibadah haji, rombongan orang-orang kafir. Kemudian di malam hari sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah berbaiat diketahui oleh syaitan dan syaitan berteriak. Karena tidak akan mungkin menyergap mereka yang sedang berbaiat, akhirnya setan berteriak. Intinya seperti itu. Tapi pada waktu itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah siap kalau mau berperang. Itu saya bersiap kalau mau berperang. Tapi kata Rasulullah bukan waktunya. Padahal mereka itu orang Ansor ahli perang. Tapi bukan waktunya. Kata Rasulullah diperintahkan untuk segera kembali lagi ke kemah masing-masing bersama orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka menyelinap lagi dan ke kemah. Karena berita ada setan yang berteriak, kemudian dari kafir Quraisy, kemudian masuk ke kemah-kemah yang ada di situ, yang orang-orang yang pernah yang berbaiat kepada Rasulullah dan menanyakan kepada pimpinan-pimpinan rombongan tersebut. Kemudian karena memang berbaiat ini secara tersembunyi, mereka tidak mengetahui ketika tuduhan ada orang yang menyelinap dan berbaiat kepada Nabi SAW. Kata pemimpin rombongan tersebut tidak ada. Para sahabat yang ikut baiat hanya saling memandang satu dengan yang lain, tidak mengiyakan, tidak mengatakan tidak berbaiat. Ya, itulah kisah atau peristiwa besar, beberapa peristiwa besar yang terjadi pada fase dakwah secara terang-terangan. Dan setelah itu yang sebelumnya pada fase-fase ini tidak pernah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersabar. Dan nanti insya Allah setelah hijrah para sahabat dan Rasulullah ke Madinah, setelah terbentuknya daulah Islam, maka setelah itu diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Insya Allah cerita tentang bagaimana hijrah para sahabat dan hijrah Nabi SAW insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.